ibarat katanya gitu kan, kalau cuma mengucapkan doa istiqomah gitu kan, yang gampang, tapi yang jalankan susah. Gak usah jauh-jauh terkait dengan istiqomah yang banyak-banyak. Kita istiqomah tentang sholat aja, satu kan kita istiqomah. Misalnya kita berazam bahwa saya harus sholat jamaah di masjid, bisa nggak istiqomah? Itu aja dulu. Kira-kira bisa nggak? Atau mungkin kalau bicara sholat berat, saya pikir kalau sholat wajib, kalau itu sudah menjadi kebiasaan, kalau bukan sesuatu yang berat, nggak usah sedekah misalnya contoh lain. Misalkan saya biasa seminggu sekali bersedekah, minimal bersedekah di masjid lewat sholat Jumat misalnya, walaupun cuma 100 perak, walaupun cuma itu doang, bisa nggak kita istiqomah? Berat gitu kan, mau nggak mau, tapi maksanya kadang-kadang berat. Walaupun kalau berbicara tentang sedekah 100 perak doang itu belum tentu bisa ya. Kalau misalkan tidak biasakan pada kekuatan diri. Ya, salah satu salam semoga kita bermanfaatkan kepada diri kita, bisa Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama-ulama kita, gitu kan, baik itu yang sudah meninggal maupun yang sekarang masih ada, gitu kan. Terutama yang mungkin di bola pesantren, gitu kan, yang pasti di pesantren itu ada kiainya, gitu. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, gitu kan, dan kita doakan saudara-saudara kita yang lain bisa melanjutkan tongkat estafet yang sudah dijalankan oleh Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga para ulama-ulama kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah di akhir zaman. Baik, pada kesempatan kali ini hanya diberikan materi tentang apa namanya? Bahagialah Islam. Hidupmu itu indah. Ini siapa yang nyebutin? Ya, kalau mudah-mudahan bisa berikan sedikit motivasi buat teman-teman yang walaupun sebenarnya saya atau sebenarnya tapi mudah-mudahan sedikit bisa berikan motivasi. Nah, sebelum Ane masuk ke materi, Ane tertarik dengan apa yang dibaca oleh Arif tadi dengan surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah surat Al-Muzammil ayat 14. Surat Al-Mudaththir ini lebih menekankan kepada kita semuanya untuk berdakwah. Kita bisa melihat dari surat ayat yang pertama. Artinya apa? Wahai orang yang apa lah? Kita bisa melihat dari ayat pertama ya, yaitu Al-Mudaththir kum fa'andir wahai orang yang berkumpul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan angkatlah rumahmu dan bersihkanlah pakaian. Wahai orang yang berkumpul, maksudnya berselimut. Biasanya kalau hujan-hujan kayak gini enaknya selimut ya. Tapi kalau misalnya di kelas kayak ini nggak mungkin juga. Kenapa nggak mungkin? Ya orang nggak ada selimutnya dia ngomong selimut. Nah di sini Allah menerangkan ayat ini setelah surat Al-Muzammil ya, di mana pada saat Rasulullah pertama kali menerima wahyu surat Al-Alaq, Rasul menggigil dan kemudian ketika Rasul menggigilnya, apa yang dilakukan Rasulullah? Selimutan. Memang surat ini turun disampaikan kepada Rasulullah. Pada saat itu beliau istilah ini lagi berselimut. Nah, ketika itu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah yang sedang berselimut untuk bangunlah, lalu berilah peringatan. Artinya apa? Allah memerintahkan kepada kita bangunlah. Dan walaupun ini ya, surat ini turun untuk Rasulullah, tapi surat ini pun berlaku juga untuk umat Muslim, terutama umat Muslim yang sudah beriman. Artinya apa?
dari redaksi dua ayat ini bisa disimpulkan bahwa setiap manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus bangun dan memberi peringatan kepada siapa? Kepada orang-orang yang belum beriman maupun yang sudah beriman tapi masih beriman doang. masih kata doang istilahnya gitu. Tapi belum melakukan secara perbuatan. Tapi yang dimaksud dari dalam peringatan ini bukan berarti kemudian bukan gitu juga gitu. Tapi karena sedikit banyak memberikan ya bahasa kecilnya itu nasihat. Iya dengan cara yang baik pula. Ya kalau seandainya nggak usah jauh-jauh lah dari keluarga dulu lah. Dua orang tua kita kalau seandainya masih belum sholat misalnya ya diingatkan, ayo kita sholat. Karena banyak di antara kita yang aktivis dakwah katakanlah ya orang anggota elit atau mungkin teman-teman lebih suka nyebutnya dengan aktivis dakwah. Kadang-kadang aktif di kampus tapi keluarganya sendiri tidak teruruskan. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena dakwah yang paling utama dan yang pertama yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah dakwah kepada keluarganya. Tapi ketika kita berdakwah di keluarga bukan berarti kemudian dakwah di sekitar kita abaikan juga. Bukan seperti itu juga. Karena apa ya istilahnya itu harus bareng, harus sejalan. Kita ngajak saudara kita juga ngajak orang-orang yang di lingkungan kita. Kalau kita berada di kampus ya udah kita mahasiswa. Kalau kita punya kelas itu teman-teman kita yang ada di kelas. Jangan jauh, yang deket-deket aja dulu. Nah itu terkait dengan surat Al-Mudaththir. Untuk apa namanya? Istilahnya apa ya? Tafsir yang selanjutnya lebih besar lagi ya untuk silakan baca sendiri dalam banyak tafsir dari tafsir apa namanya Ibnu Katsir misalkan atau tafsir di dalam Quran silakan untuk semuanya baca sendiri. Nah sebenarnya ada mau nanya di sini semester berapa semua? 1, 1, 3, 5, 7 lapar. Gak apa-apa. Ada 4 generasi kan? Ritual itu. Oke baik. Ya pada kesempatan kali ini mungkin yang pengen Anda sampaikan ya mudah-mudahan bisa sedikit berikan pengetahuan kepada kita semua termasuk Anda sendiri terkait dengan tema ini sedikit karena dikasih kebebasan bersama fungsi seperti apa. Ya sedikit tertarik sebenarnya terkait dengan salah satu buku karangan dari ayat Al-Qarni. Nah apa? Jangan bersedih tentang dasar. Kenapa jangan bersedih? Karena setiap manusia itu pasti punya masalah dan biasanya setiap masalah itu apa namanya? Ada solusi, betul. Ada solusi. Dan di setiap solusi itu pasti ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pengen Anda tekankan di sini adalah apapun yang antum hadapi, jangan bersedih. Termasuk ketika antum ditunjuk untuk jadi pengorda misalnya. Jadi ketua warkat. Jangan bersedih gitu kan. Jadi ketua warkat. Jadi ketua warkat. Kemarin baru pemilihan. Siapa yang ketua warkat? Ada di situ. Oh, ada. Ya ini bukan ketua warkat. Oh, itu juga ada tapi udah ada. Ya. Itu artinya apa? Kan setiap masalah yang menghampiri kita, setiap masalah yang kita hadapi, kan, insya Allah ada solusinya dan Allah pasti bersama dengan hamba-hambanya yang bersabar. Allah pasti bersama dengan hamba-hambanya yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika kita percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah Allah selalu berikan kemudahan kepada kita di setiap jalan yang kita lalui.
di setiap jalan yang kita lalui pasti Allah bersama kita kalau kita percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu jangan bersedih. Ya, yang pertama adalah jangan bersedih. Nah, terkait dengan setiap jalan yang kita lalui, nah, kita semua yang ada di sini insya Allah ya. Karena yang diundang adalah orang-orang yang insya Allah sudah terdaftar menjadi anggota LDK. Insya Allah antum semuanya sudah masuk dalam orang-orang LDK. Walaupun sebenarnya belum daftar gitu. Gak apa-apa gitu kan. Karena pada dasarnya sebenarnya LDK itu setiap orang yang memang ingin berdakwah atau setiap orang yang ingin memperbaiki dirinya itu bisa bergabung dengan LDK walaupun nggak pernah ikut daftar dalam problem misalnya. Nah itu insya Allah antum semuanya yang hadir di sini ya sedikit banyak sudah ya ada niat untuk bergabung dengan LDK betul. Nah, oleh karena itu ya sudah diperkuat saja niat untuk bersama-sama dengan teman-teman. Saya bagian kemudian bersama dengan teman-teman seperjuangan teman-teman seperjuangan, inilah jalan yang akan antum lalui. Maka di setiap jalan yang akan antum lalui ke depannya jangan bersedih dan jangan takut. Nah, jalan yang akan antum lalui yaitu jalan dakwah. Salah satu karakteristik dari jalan dakwah adalah penuh dengan otak dan penuh dengan rintangan. Rintangannya apa aja? Macam-macam. Dan sebagai kategori besar dari rintangan itu ada dua. Yang pertama adalah rintangan dari luar, dan yang kedua adalah rintangan dari dalam. Nah, biasanya teman-teman yang sudah berjuang gitu istilahnya. Berjuang dalam jalan dakwah ini, rintangan terbesarnya untuk saat ini menurut Ane ya, rintangan terbesarnya dalam diri itu semua. Jadi dalam pribadi bukan antum jangan antum mereka dong berarti. Jadi dalam diri pribadi masing-masing. Oleh karena itu langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita sudah berniat untuk berjuang di jalan dakwah ini, yang pertama adalah memperbaiki diri sendiri. Apa yang perlu diperbaiki? Yang pertama adalah niat. Kenapa harus niat? Innamal a'malu niat, betul sekali. Karena Allah segala sesuatu itu berasal dari niat. Nah, itu ikut LDK niatnya buat apa dulu? Buat apa dulu? Apakah buat nyari jabatan? Apakah buat nyari ketenaran? Atau apa? Itu yang pertama. Karena dengan niat yang baik, insya Allah keluarnya juga baik. Tapi kalau niatnya buruk, bukan berarti keluarnya buruk sih sebenarnya. Kalau niatnya buruk, keluarnya apa buruk? Nggak tahu. Tergantung dari diri dan petunjuk Allah SWT tentunya. Yang pertama adalah niat. Bagaimana niat kita? Oleh karena itu yang ada di sini, mau ngasih tinggal hadir aja dulu di sini. Kalau pada saat datang ke sini niatnya bukan ikhlas karena Allah, ya dirubah ya bisa sekarang. Ada nggak? Insya Allah, saya nggak mau menunjuk insya Allah kita semuanya di sini niatnya insya Allah untuk mencari kebaikan dan untuk mencari ridho Allah. Insya Allah. Nah itu yang pertama. Dan niat kita harus diiringi dengan niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas karena Allah SWT. Karena dengan kita berniat untuk kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan dua pahala niat dan pahala perbuatan kalau seandainya kita lakukan. Nah itu ya yang pertama yang harus kita perbaiki. Kemudian apa lagi yang harus kita perbaiki setelah niat? Yang kedua adalah ilmu. Ya insya Allah kalau ilmu aneh nggak
nggak akan banyak hijau karena antum semuanya hadir ketika dia kuliah pasti niatnya nyari ilmu. Ya kan? Dan ilmu Allah SWT itu besar, bukan hanya ilmu bahasa Inggris, bukan hanya ilmu sastra Arab, sekali kalau dia ada ilmu perpustakaan, bukan ilmu perpustakaan, sejarah ilmu budaya yang Allah, ilmu kepunyaan Allah itu bukan hanya itu saja, banyak sekali yang lain yang bisa kita pelajari. Dan Anda berharap sebenarnya antum semuanya, walaupun antum kuliah di sastra Inggris misalkan, walaupun antum kuliah di sastra Arab, yang mudah Anda berharap antum tidak hanya belajar itu aja, karena Islam itu luas, karena ilmu Allah itu luas. Antum juga harus mencari ilmu yang lain juga. Nah, kalau berkaitan dengan kita yang sudah mengazamkan diri untuk berdakwah di jalan ini, gitu kan, maksudnya berjuang di jalan dakwah, yang seolah yang karena Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang harus antum punya, gitu kan, selain ilmu dunia, gitu kan, juga tentunya adalah ilmu akhirat atau istilahnya ilmu Islam, perdalam itu, baik itu akidahnya, baik itu ibadahnya, baik itu akhlak dan lain sebagainya. Ilmu itu semuanya harus kita dapatkan. Gimana caranya mendapatkannya? Tentunya dengan membaca. Kalau seandainya tidak dapat mata kuliah tentang akidah Islam misalnya dengan kuliah, baca, banyak membaca. Terus yang kedua adalah ilmu dakwah, ilmu tentang berdakwah. Ya iyalah, kalau misalkan gimana antum mau berdakwah kalau seandainya antum nggak tahu ilmu tentang dakwah. Banyak sekali kita yang aktif di LDK ketika sudah lulus, itu kan, ya banyak sekali yang kita yang aktif di jalan dakwah, katakanlah jalan dakwah, nggak usah lulus dulu lah. Ketika semester akhir sudah, ya sholatnya juga jarang tepat waktu dan lain sebagainya. Nah itu apa namanya? Karena kurangnya pemahaman para aktif dakwah tentang Islam dan dakwah. Itu ya ilmu berapa ilmu yang harus kita dapatkan selain ilmu dunia. Dalam hal ini ilmu dunia maksudnya adalah ilmu yang sedang antum pelajari, ya bahasa Inggris, ya bahasa Arab, ya dan lain-lain sebagainya. Itu ya. Yang kedua adalah ilmu. Kemudian yang ketiga yang harus kita perbaiki adalah ibadah kita. Kita sudah tahu ilmunya, tinggal melaksanakannya. Betul, tinggal melaksanakannya. Nah, pelaksanaan yang pertama yang harus dilakukan adalah hal ibadah. Kenapa? Karena ibadah itulah sumber kekuatan kita sebenarnya. Maksudnya sumber kekuatan kita adalah ruhiyah. Ruhiyah itu kita dapatkan melalui apa? Melalui ibadah kita. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan lain sebagainya. Nah, mulai sekarang kalau seandainya ibadah kita masih banyak yang kurang, gitu kan, mulai sekarang diperbaiki, gitu kan, diperbaiki. Mungkin kalau pada saat ini gitu, sholat kita ada yang masih belum, insya Allah kalau bolong-bolong, insya Allah nggak ya, tepat waktu gitu. Kalau masih belum tepat waktu, ya misalkan tepat waktu, kecuali ada halangan kayak misalkan sedang belajar jalan bersama Allah misalnya. Terus puasa kita misalnya, kalau dalam di ABK biasanya bukan diwajibkan, diusahakan bisa melaksanakan puasa Senin Kamis, diusahakan puasa Senin Kamis. Insya Allah semuanya itu ya kita usahakan, kita sholat, kita puasa dan lain sebagainya, itu semuanya manfaatnya itu pada diri kita sendiri. Manfaat yang kita dapatkan lewat puasa, manfaat yang kita dapatkan itu kembali kepada diri sendiri. Dan sebenarnya Allah itu tidak butuh, sebenarnya Allah itu tidak butuh sholat kita sebenarnya. Tidak butuh. Yang dibutuhkan Allah apa pada manusia?
Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah ketaatan. Allah tidak butuh apapun dari manusia, tapi yang Allah inginkan dari manusia adalah ketaatan kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam salah satu firman Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah itu menciptakan manusia dan jin itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Yang ketiga adalah ibadah. Yang keempat apa yang perlu kita perbaiki selain dengan niat? Itu ilmu, ibadah. Yang keempat adalah akhlak kita. Akhlak. Kenapa harus akhlak? Karena Rasulullah Muhammad SAW diturunkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, bagaimana dengan akhlak kita? Nah, antum semuanya yang sudah mempunyai atau berjuang di jalan Allah ini, maka perbaiki akhlak kita kalau seandainya belum baik. Kalau seandainya masih kurang baik, jangan sungkan-sungkan minta nasihat dari teman. Jangan sungkan-sungkan minta nasihat dari teman. Misalnya, hari ini ujian, terus nyontek misalkan, ragu-ragu ini, nyontek, kenapa enggak? Yaudah jangan sungkan-sungkan minta nasihat dari teman. Tadi gua nyontek, kira-kira bisa nggak itu misalnya? Dan teman yang diminta kayak itu jawab, itu baik, salah itu dan lain sebagainya. Pokoknya intinya salah satu hal yang kadang ya, kalau menurut saya yang umat muslim sekarang yang agak sedikit kurang gitu kan dibanding dengan generasi Rasulullah, generasi sahabat, itu adalah meminta nasihat. Kita sering dengar ya, kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman harus saling nasihat-menasihati. Tapi terkadang yang kita artikan saling nasihat-menasihati ini hanya sekedar udah istilahnya apa ya, menunggu nasihat, tapi tidak coba meminta. Nggak dilarang kita minta nasihat itu dilarang. Nah, jangan suka kalau seandainya kita merasa masih kurang, mintalah nasihat dari saudara-saudara antum. Kalau misalkan sekarang yang ada di sini lah, misalnya Ivan ada 4, Ivan ada 1, 2, 3, 4, 8 gitu kan. Kalau misalkan dirasa diri ini masih kurang gitu kan, baik itu dari sini semuanya sih dari sisi ibadah atau dari sisi apa, jangan sungkan meminta nasihat dari teman. Dan teman yang diminta nasihat harus kasih nasihat. Kenapa harus? Karena di zaman Rasulullah dulu, di zaman sahabat, ketika ada sahabat yang minta nasihat, pasti dikasih nasihat. Kita mungkin banyaklah cerita-cerita bagaimana dulu sahabat-sahabat Rasulullah misalkan minta nasihat. Nah, seperti itu. Dan itu ya, untuk membudayakan nasihat, saling nasihat dan menasihati seperti dalam surat Al-Asr gitu kan. Jangan cuma nunggu dinasihati gitu kan. Kalau seandainya dirasa diri ini masih kurang, jangan sukar untuk minta nasihat. Minta nasihat dari orang lain. Yaitu ya akhlak. Yang keempat adalah akhlak. Gitu. Nah, mungkin itu ya terkait dengan memperbaiki diri. Apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita perbaiki dalam istilahnya apa ya, langkah awal kita untuk berjuang di jalan dakwah ini. Dalam hal ini sekali lagi saya menekankan bahwa berjuang di jalan dakwah ini sebenarnya tidak harus masuk ke dalam ketika kita dimanapun kita berada. Nah, kita harus seperti dalam surat Al-Mudaththir dan surat Al-Muzammil, dimanapun kita berada, kalau kita adalah muslim, kalau kita adalah beriman, kita harus berdakwah. Walaupun itu cuma menyampaikan satu ayat doang. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kan kalau seandainya kita berdakwah itu secara berorganisasi, maka bergabunglah. Kalau seandainya yang belum bergabunglah. Jadi untuk sama-sama berjuang di jalan dakwah ini. Itu yang
langkah awal kita berjuang di jalan dakwah ini. Kemudian yang langkah kedua adalah berorganisasi. Berorganisasi. Kenapa kita harus berorganisasi? Karena dengan berorganisasi, ladang amal itu banyak. Ladang amal ketika kita berorganisasi itu sebenarnya lebih banyak daripada kita sendirian. Kenapa? Karena ketika kita berorganisasi, dakwah sendiri pun tetap bisa dilakukan. Tapi beda ketika kita berdakwah sendiri. Bisa nggak melalui organisasi? Nggak mungkin, karena sendirian. Tapi kalau kita berorganisasi, kita pun masih bisa berdakwah secara sendirian. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus berorganisasi? Tentunya kalau seandainya angkat botol sendirian itu berat, tapi kalau angkat botol bareng-bareng enteng kan? Nah itu analoginya. Kenapa kita harus berjamaah istilahnya? Kenapa kita harus berorganisasi? Supaya dakwah yang kita jalankan ini bisa terasa lebih ringan istilahnya. Terasa lebih ringan. Gitu. Iya. Nah terkait dengan masalah organisasi, nah ini biasanya banyak masalah. Nah karena banyak masalah, kembali lagi ke awal, jangan bersedih. Jangan bersedih. Nah, ketika berorganisasi masalah banyak, jangan bersedih. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Karena Allah bersama dengan hamba-hambanya yang bertakwa. Siapa tahu? Itu ya. Nah, balik lagi ya, ketika kita berorganisasi biasanya akan banyak masalah. Nah, kalau nggak salah, dia tadi pagi bilang, tak banyak yang nggak mau teman-teman bukan kita berorganisasi. Itu juga misalkan jadi SDM itu karena orang masih begini. Sekali lagi, wah, Anda sampaikan bahwa organisasi dalam hal ini LDK itu adalah ukuran manusia. Juga pasti ada salahnya juga. Tapi organisasi LDK ini yang mana ukuran manusia ini sama-sama bersepakat bahwa organisasi yang kita jalankan ini itu untuk kebaikan. Nah dari organisasi inilah kita berusaha untuk memperbaiki diri. Dari organisasi inilah kita berusaha mengajak orang lain untuk memperbaiki diri pula. Kenapa? Kita jangan sampai lah soleh, tapi soleh sendirian. Kan enak tuh. Kalau misalkan Allah memberikan rahmatnya, kita masuk surganya nggak sendirian, betul kan? Emang enak kalau di surga sendirian? Enak untuk kalau misal kita masuk surga bareng teman-teman kita, betul kan? Enak gitu. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diampunkan dosanya oleh Allah, diberikan rahmatnya sehingga kita mendapatkan surga dari Allah. Mudah-mudahan. Nah itu, jangan sampai kita soleh sendirian. Oleh karena itu, dari organisasi LDK inilah kita sama-sama yang masuk gitu. Baik itu pengurus atau cuma anggota saja gitu kan, atau cuma aktif di acara-acara saja gitu kan. Kita bersama-sama yuk memperbaiki diri kita. Kalau seandainya saat ini gitu kan masih bilang, Kak, saya jangan masukin ke divisi itu lah, saya masih malu gitu kan, masih belum istilahnya ya, belum suci. Soalnya manusia ada yang suci, manusianya ada suci, belum baik lah kata lain. Ya sudah masuk saja gitu kan, karena kita sama-sama memperbaiki diri, karena kita sama-sama saling menasihati saja sambil berjalannya waktu gitu kan. Yang penting ada usaha untuk memperbaiki diri. Nah kalau misalkan ada nampaknya gitu kan, Kak saya nggak mau jadi fokus LDK, saya masih pakai celana gitu. Di LDK dilarang gitu kan. Ada yang larang gitu kan. Silahkan gitu kan. Yang kalau dalam Islam gitu kan disampaikan bahwa yang penting adalah tidak menonjolkan hukum. Silahkan kalau seandainya memang lebih nyaman pakai celana, silahkan asal jangan ketat. Tapi alangkah lebih baiknya kalau pakai rok.
lebih baik karena lebih kan, biar gak terlihat laki-laki juga kan. Namanya perempuan pakai celana kan kadang-kadang kelihatan cowok gitu. Dan mudah-mudahan semua yang ada di sini apa ya istilahnya bersemangat untuk berdakwah dan bersemangat untuk sama-sama bekerja untuk berdakwah di kampus kita. Dan alangkah lebih baiknya kalau seandainya kita semuanya sama-sama berdakwah di ketika sama-sama berjuang mengatur organisasi, sama-sama berjuang untuk bergerak di LDK ini. Nah, balik lagi terkait dengan masalah di organisasi. Nah, setiap organisasi pasti punya banyak masalah. Bagaimana kita mengelolanya? Bagi teman-teman yang memang sudah aktif di organisasi LDK, setiap masalah yang menghadapi antum semuanya, itulah sebuah ujian, itulah sebuah pembelajaran yang sangat baik bagi kalian semua. Tanpa ada masalah, ya yang mati sebenarnya. Kalau nggak ada masalah, hidup kalau nggak ada masalah sama seperti orangnya mati. Oleh karena itu, kalau manusia saja itu punya masalah, apalagi organisasi yang banyak manusianya, masalah itu banyak. Nah, jadinya oleh karena itu jadikan masalah itu sebagai bahan yang jadikan masalah itu untuk diselesaikan. Jadikan masalah itu untuk diselesaikan supaya menjadi pelajaran bagi kita, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang selanjutnya dan lain sebagainya. Karena dengan masalah itulah yang nantinya akan membesarkan antum semuanya. Dengan masalah itulah nantinya yang akan membesarkan organisasi ini. Kalau nggak ada masalah, ya nggak ada gerakan sama sekali. Oleh karena itu, bagi antum semuanya yang memang istilahnya ditunjuk untuk bergabung untuk menjadi pengurus misalnya, ya sudah, jalankan saja. Jadikan sebuah jabatan itu, kalau seandainya antum nggak mau ya, jadikan sebagai jabatan itu sebagai pelecet. Kalau bahasa anak-anak fisika adalah momentum. Jadikan itu momentum untuk memantulkan antum meloncat lebih tinggi lagi. Tentunya setiap kita manusia pasti menginginkan kan namanya ketinggian, menginginkan grafik baik itu perbuatan, prestasi dan lain-lain itu meningkat. Nah, jadikan momentum, jadikan kesempatan jabatan atau jadikan kesempatan organisasi ini untuk memantulkan antum ke arah yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan sampai kita hanya di posisi itu aja. Tapi sebisa mungkin grafik kita itu naik gitu. Grafik prestasi, terutama grafik grafik keimanan kita, grafik akhlak kita gitu kan, semakin meningkat. Grafik ibadah kita itu semakin meningkat. Jadikan momentum menjadi pengurus LDK itu sebagai penyemangat antum. Penyemangat untuk apa? Penyemangat untuk memperbaiki diri supaya menjadi lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Katakanlah ini, kalau seandainya saya aneh menjadi misalkan anggota SIAN, misalkan aneh jadi pengurus LDK, masa sih ibadah gua sama kayak teman-teman yang lain, harusnya lebih tinggi. Istilahnya minimal dalam hati itu ada seperti itu. Kenapa gitu kan? Karena tanpa ada keinginan untuk itu, ya sama aja. Nah, ketika pengurus LDK itu istilahnya apa ya? Kualitas dirinya itu kurang baik, maka secara tidak langsung menurunkan juga kualitas organisasi. Jadi organisasi itu tergantung pada SDM yang ada. Kalau SDM-nya bagus, organisasi pasti bagus.
Tapi kalau organisasi SDM-nya kurang bagus, organisasi itu pun menjadi kurang bagus. Oke. Oleh karena itu, jadikan momentum antum menjadi pengurus itu untuk melanjutkan antum, untuk melanjutkan motivasi antum untuk ke depan, untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sehingga ketika sudah lulus dan entah bekerja atau entah apa, antum bisa menerapkan kebiasaan yang sudah antum tanamkan di kampus, di LDK, bisa terterapkan di lingkungan sekitar kita. Karena sekali lagi saya ingatkan bahwa karena dakwah yang paling berat itu sebenarnya bukan di kampus, tapi di masyarakat, tapi di luar. Ketika kita sudah lulus, itu dakwah yang paling berat. Kalau saya tidak terbiasakan di kampus, kita berada di masyarakat, kalau nggak tahan dengan pikiran bakal terbawa. Dan ketika sudah terbawa, sudah dapat dipastikan bahwa ketika Allah memanggil kita, bisa jadi kita dipanggil dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan sampai kita. Nah, kebiasaan yang sudah kita biasakan dari kecil, dan ketika kita di kampus, kalau kita bisa bertahan istiqomah, insyaallah mudah-mudahan Allah memanggil kita dalam keadaan su'ul khatimah. Udah ya, ya mungkin itu dulu ya kata ketuanya. Ya udah itu kan. Mungkin kita lebih banyak berdiskusi saja. Iya, nanya maksudnya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi untuk semuanya. Jelas kuat Saya rasanya Allah sekali lagi ya, jangan bersedih terhadap apa yang akan kita hadapi. Karena Allah selalu bersama hamba-hambanya yang bertakwa. Apapun yang akan kita hadapi ke depannya, jangan bersedih. Karena Allah selalu bersama hamba-hambanya yang bertakwa. Yang jadi yang bisa berikan, kalau ada pertanyaan sama Dom, silakan. Kalau bisa saya jawab, tapi kalau nggak bisa ya bisa bawa pulang, saya cari jawabannya. Kita ada bertanya. Ya, sama Dom. Ya silakan, mungkin teman-teman yang mau bertanya langsung aja. Apa namanya? Gitu deh. Silakan. Baik, terkait dengan tadi ada yang bertanya. Tadi saya bilang kalau itu sebenarnya nggak butuh ibadah kita. Sekarang saya tanya dulu, kira-kira kalau misalnya kita ibadah banyak sekali, salah. Kalau seandainya kita manusia itu nggak beribadah semuanya, kira-kira Allah rugi? Tidak. Nah, di situ maksudnya gitu. Jadi kalaupun seandainya semua manusia itu nggak beribadah kepada Allah, Allah pun nggak rugi sebenarnya. Artinya apa? Sebenarnya yang sangat butuh itu sebenarnya manusia. Butuh pada siapa? Butuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang diinginkan Allah sekali lagi itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekalian aja menjawab dengan pertanyaan kedua ya terkait dengan ketaatan. Sebenarnya ketaatan seperti apa? Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Percaya penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah istilahnya akidah.
tidak kita diperkuat taat kepada Allah. Yang ketika kita istilah gampangnya ya, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu ingat kepada Allah. Dan ketika kita taat, kita patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, otomatis kan kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, balik lagi terkait dengan masalah tadi Allah butuh istilahnya Allah itu tidak butuh ibadah kita. Seperti yang saya bilang tadi, saya ulangi ya, bahwa kalau seandainya manusia itu tidak beribadah sama sekali, Allah itu nggak rugi. Artinya apa? Kalau sama kayak misalkan seorang penjual, nggak ada yang beli barang, dia nggak rugi. Artinya kan sebenarnya nggak butuh sebenarnya, nggak butuh. Betul ya. Cuman kan pada kenyataannya setiap penjual itu butuh duit ya. Nah artinya apa? Maksud saya gitu kan, kalau seandainya ada penjual, nggak ada barang yang terjual, dia tetap dapat duit gitu kan. Tapi dapat duitnya bukan dari yang penjual gitu kan. Artinya sebenarnya dia nggak butuh gitu kan, pembeli itu. Ini analogi, jangan kemudian sama-sama itu cuma analogi aja gitu. Seperti itu. Gimana ya? Memperpanjang ya, saya perbaiki. Jadi ya, kalau menurut saya sih bukan masalah butuh tidak butuh sebenarnya, tapi saya lebih cenderung menekankan bahwa manusia itu yang butuh Allah SWT. Jadi bukan dua-duanya saling butuh kan, bukan. Maksudnya bukan Allah menyuruh kita untuk beribadah itu benar-benar karena kebutuhan Allah gitu, bukan. Tapi bagaimana sebenarnya kita yang butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi saya koreksinya ini aja lah, bahwa yang benar-benar sangat membutuhkan itu adalah manusia yang butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah terkait dengan masalah konteks yang tadi, kalau misalnya ada yang tidak setuju, salah bukan. Jadi saya mengerti. Dia bagusnya konteksnya seperti apa? Ya pokoknya seperti itu ya. Oke, ini lanjutkan untuk yang kedua terkait dengan masalah ketaatan. Nanti kalau misalnya belum pas, ya nanti bisa dilanjutkan di untuk ikut dia tambah aja ya. Oke, kalau misalkan saya cari referensi yang lain, kalau misalnya tadinya saya salah saya ganti. Oke ya. Nah yang kedua terkait dengan masalah ketaatan seperti yang saya bilang tadi. Taat yang di sini adalah menjalankan perintah Allah dan jadi larangannya. Intinya sebenarnya seperti itu. Nah kalau misalnya tadi ada yang nanya
katanya seperti apa kok kita bisa gitu ya, manusia itu kadang-kadang ibadah tapi nggak serius atau mungkin nggak terasa. Lagi-lagi balik kepada iman kita. Kita percaya sama Allah penuh atau tidak. Kalau seandainya dalam ibadah kita itu kita masih merasa hampa, bisa jadi karena tarikan dunia itu masih kencang kepada kita. Maksudnya apa? Bisa jadi ketika kita sholat, kita masih ingat kunci kita ada di mana. Ketika kita sholat, kita masih ingat gue belum punya tugas nih gimana itu misalnya. Bisa jadi seperti itu gitu, yang membuat ibadah kita menjadi hampa. Jadi bukan persoalan persoalan kita harus taat seperti apa sih gitu kan. Tapi bagaimana kita sebenarnya sudah tahu gitu kan, ketaatan seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi permasalahannya adalah kitanya percaya sama Allah penuh atau tidak? Kita percaya sama Allah, insya Allah lah. Setiap apapun kondisi kita akan selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oke. Mungkin masih protes lagi? Gak apa-apa. Ada orangnya terus aja sudah. Silakan. Ya itu. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan. Terkait dengan masalah semangat ya. SMS. Saya teringat ketika saya masih aktif dulu buat gini. Ketika antum masuk ke LDK, ada saranin bersemangat, tapi jangan terlalu semangat banget. Kenapa? Orang yang terlalu semangat banget ketika orang yang istilahnya misalnya naik motor. Orang yang naik motor saking semangatnya, jatuh sakit pasti. Nah begitu juga analogi ini. Ketika kita berorganisasi terlalu bersemangat, ketika kita dikecewakan oleh hal yang kecil, itu bisa bikin kecewaan yang kecil itu bisa mematahkan semua semangat yang ada. Oleh karena itu aneh sebelum menjawab ya, ini saranin antum yang beraktivitas ya, tadi organisasi LDK maupun organisasi yang lain. Jika antum berorganisasi jangan terlalu semangat banget. Ya semangat, tetap bersemangat, tapi jangan bersemangat banget. Semangat aja, jangan ada bangetnya. Bersemangat, tapi semangat yang semangat yang biasa aja tapi istiqomah. Semangat yang biasa aja nggak apa-apa tapi istiqomah. Bukan yang terlalu bersemangat banget, ketika jatuh sakit gitu. Nah, terkait dengan balik lagi ke pertanyaan seperti tadi, kita sudah punya niat, kemudian kita bersemangat, kemudian makanya SMS juga teman-teman SMS. Tiba-tiba SMS terus. Gimana caranya menyemangati kita atau mungkin teman kita yang sudah turun semangatnya? Yang pertama adalah kalau saya pertama adalah memperbaiki niat lagi. Karena menurut saya ketika dia sudah tidak bersemangat lagi dan tidak bersemangatnya itu condong untuk pengen meninggalkan, maka secara tidak langsung sebenarnya niatnya udah berubah pengen ninggalin. Niatnya sudah berubah. Langkah pertama itu sebenarnya adalah memperbaiki niat. Itu kalau seandainya ini yang terjadi pada diri kita. Yang kedua apa? Kalau
Kalau metode anak, yang kedua adalah lagunya kopi. Lagunya kopi. Apa lagu yang dulu sangat disukai dan sangat membuat hati? Karena bagi saya ketika dia sudah lemah semangat berdakwahnya, itu secara tidak langsung hatinya sedikit sakit kalau bagi saya. Hatinya sakit. Maka untuk memperbaiki itu harus pakai obat. Namanya adalah obat hati. Hafal kan obat hati itu apa aja? Yang pertama ada 5. Yang pertama baca Quran dan kalau bisa. Yang kedua harus ganti dulu. Harus ganti dulu. Yang kedua puasa ya. Puasa. Kalau nunggu puasa, lama dong puasa Ramadan. Itu puasa wajib gitu kan. Kan puasa yang disunahkan oleh Rasulullah itu bukan cuma puasa yang disunahkan itu banyak. Puasa yang disunahkan oleh Rasulullah itu banyak. Senin Kamis misalkan yang paling gampang lah. Senin Kamis. Terus yang ketiga zikir malam. Zikir malam perpanjangan. Maksudnya zikir malam perpanjangan ini lebih condong kepada sholat malam. Qiyamul Lail. Yang keempat belum itu mah kelima kali. Nah, berkumpulan dengan orang soleh. Kelewatan. Salat malam terus zikir. Oh iya, salah. Nggak apa-apa. Tadi salat malam ya mulai. Yang keempat adalah berkumpul dengan orang soleh. Nah, disinilah gunanya organisasi sebenarnya. Lebih khusus adalah ketika berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau ketika kita nggak bersemangat, dan condong meninggalkan, minimal jangan sampai lepas dari teman-teman kita yang sudah kita anggap soleh. Yang insya Allah soleh, jangan kita anggap yang insya Allah soleh. Jangan sampai meninggalkan. Jadi intinya ketika kita sedang tidak bersemangat, ketika kita condong meninggalkan, terus tiba-tiba misalnya waktu udah SMS, besok ada kejadian datang ya, males, semalas-malasnya atau jangan sampai meninggalkan. Karena dengan berkumpul dengan orang soleh itu bisa mengobati. Insya Allah lah, tidak-tidaknya kumpul dengan kerja yang wajah dari Insya Allah. Syarif. Iqbal. Setidaknya bisa menyemangati kita. Itu yang keempat. Yang kelima adalah zikir. Maksudnya zikir di sini adalah berzikir pada Allah, tasbih, tahmid, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan lain sebagainya. Dimanapun kita berada. Nah, biasanya kemudian muncul pertanyaan, Kak, kalau seandainya obat hari itu kita malas semua kerjain gimana? Gitu. Kan obatnya ada 5 gitu kan. Tapi kita juga malas kerjainnya, gimana dong gitu kan? Kalau bagi saya seminimal-minimalnya saya yakin salah satu dari 5 itu pasti bisa dikerjakan. Apa? Kumpul dengan orang soleh gitu kan. Kumpul doang apa susahnya? Minimal itu dulu lah yang kita lakukan. Dan kalau bisa ini tips aja ya, tips sebisanya, selemah-lemah semangat kita, selemah-lemah iman kita, jangan tinggalkan sholat dan jangan tinggalkan Al-Quran. Maksudnya apa? Jangan tinggalkan sholat ini, jangan sampai bolong. Kedua, jangan tinggalkan Al-Quran. Maksudnya sebisa mungkin setiap hari itu baca Al-Quran, walaupun cuma 1 ayat doang. Diusahakan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bagi yang atau mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan silakan. Karena apa ya? Bagi saya setiap orang itu kadang-kadang punya membutuhkan motivasi yang berbeda-beda kadang-kadang.
Nah, tips yang saya sampaikan tadi itu tips dari saya. Kalau ketika kita sedang tidak bersemangat, segalanya malas, seminimalnya kalau ikhwan sholat tetap berjamaah minimal. Terus setiap hari harus baca Al-Quran, walaupun cuma 1 ayat doang. Nah, untuk kalau apa minimal kalau bisa ya sholatnya jangan bolong lah, dan kalau bisa jangan di akhir waktu, di awal waktu. Karena salah satu ciri orang Syiah sebenarnya dia suka mengakhirkan waktu sholat. Salah satu cirinya suka mengakhirkan waktu sholat. Nah, di sini kalau misalkan ada yang suka mengakhirkan waktu sholat, ya dirubahlah. Kecuali memang benar-benar ada halangan, gitu kan? Benar-benar ada halangan dan contoh misalkan pulang dari segini, ternyata macet, kebetulan macet. Dan ternyata nyampe rumah 5 menit sebelum isya, ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau saat ini kita dalam kondisi yang bebas, diusahakan semalas-malasnya kita diusahakan untuk bisa tepat waktu. Dan yang kedua tentu saja dalam baca Al-Quran. Kalau bisa setiap hari harus baca Al-Quran. Walaupun mungkin nggak baca artinya, nggak apa-apa, baca. Semakin banyak yang dibaca, semakin bagus. Minimal itu ya, minimal itu. Mungkin itu aja. Mungkin sedikit tambah juga. Aneh pikir ketika kita bergerak di organisasi dakwah, otomatis secara tidak langsung karakter seorang muslim yang taat itu harus melekat. Oleh karena itu, antum yang ada di sini sebelum bergerak lebih jauh, usahakan kebiasaan yang baik. Sholat tepat waktu, baca Al-Quran setiap hari, puasa Senin Kemis, zakat minimal seminggu sekali, itu dijalankan. Insya Allah amalan-amalan itu semuanya itulah yang menjaga antum, itulah yang akan menjaga antum, menjaga dari perbuatan yang maksiat, menjaga dari ketidakbersemangatan kita dan lain sebagainya. Saya yakin orang-orang yang bergerak jadi aktivis dakwah, salah satu hal yang membuat dia tidak bersemangat adalah berkurangnya amal ibadah yang biasa untuk lakukan. Kalau misalkan antum biasa baca Al-Quran setiap hari 1 juz, kemudian tiba-tiba baca Al-Quran jadi setengah juz, secara tidak langsung itu sebenarnya mengurangi semangat antum juga untuk bergerak. Terlebih lagi adalah untuk bergerak di belajar. Logikanya itu sebenarnya sama seperti orang bekerja. Bahkan misalkan antum bekerja dengan gaji 2 juta, tiba-tiba gaji antum dipotong jadi 1,7, kira-kira bersemangat tidak? Nah, logikanya sama begitu. Kalau seandainya yang menjadi pemuat antum, yang menjadi penyemangat antum itu berkurang nilainya, secara dalam semangat pun akan menurun juga. Tapi itu sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena iman itu kan naik turun. Nah, tapi bagi seorang aktivis dakwah, selemah-lemahnya iman, ketika iman kita turun, jadi kita jangan sampai minimal jangan sampai tinggalkan hal-hal yang wajib. Minimal jangan sampai tinggalkan hal-hal yang wajib. Sholat wajib, puasa wajib, apalagi yang wajib ya. Itu minimal itu. Oke, itu aja. Jadi kalau ada salahnya saya mohon maaf sekali. Termasuk tadi kalau misalkan di konteks yang saya sampaikan salah, saya mohon